Halo semuanya, kembali lagi di sesi yang ketiga ini. Nah, di sesi yang ketiga ini aku bakalan jelasin soal latihan kimia dasar umum geofisika dari nomor 4 hingga nomor 7. Oke, di nomor 4 ini kita punya soal di mana di soal tersebut diketahui terdapat massa air 10 gram dengan suhunya 25 derajat Celcius yang menyerap panas sebanyak 80 kalori. Nah, kemudian ditanyakan temperatur akhir dari air ini. Oke, jadi di soal ini kita bisa menggunakan persamaan dari kalori, yaitu Q sama dengan mc dikali dengan delta T. Dimana kita di sini udah tahu bahwa Q-nya yaitu sebanyak 80 kalori. 80 kalori sama dengan M-nya, massa airnya itu 10 gram, dikalikan C dari air yaitu 1 kalori per gram Celcius, dikalikan delta T. Tinggal kita hitung aja, berarti 80 kalori dibagi 10 gram air dikali 1 kalori per gram Celcius itu sama dengan delta T. Berarti di sini hasilnya itu 8 Celcius sama dengan delta T. Nah, di sini kan masih dalam bentuk delta T, sedangkan yang ditanyakan yaitu T akhirnya. Berarti cara mencari T akhir yaitu delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal. Delta T-nya yaitu 8 Celcius dikurangi 8 Celcius sama dengan T akhir yang kita cari dikurangi T awalnya yaitu 25 derajat Celcius. Berarti di sini 8 derajat Celcius ditambah 25 derajat Celcius sama dengan T akhirnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa T akhir dari reaksi ini yaitu 33 derajat Celcius. Oke, selanjutnya di soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini soalnya itu natrium hidroksida atau NaOH itu dapat dinetralkan dengan asam sulfat yaitu H2SO4. Kemudian kita suruh mencari berapa mililiter larutan dari H2SO4 0,2 m yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 25 ml larutan NaOH sebanyak 0,4 m. Di sini kan berarti ada reaksi pengenceran di mana konsentrasi yang tadinya pekat 0,4 itu diencerkan menjadi 0,2 m. Nah, persamaan yang bisa kita gunakan pada reaksi ini yaitu menggunakan sifat koligatif di mana V1 dikalikan M1 sama dengan V2 dikalikan M2. Nah, V1 kita seumpama pakai NaOH-nya. Berarti tinggal kita kalikan nih VNaOH-nya itu 25 ml dikali dengan konsentrasi NaOH-nya yaitu 0,4 sama dengan V dari H2SO4 yang akan kita cari dikali konsentrasi dari H2SO4-nya yaitu 0,2. Berarti di sini V2 sama dengan 25 ml dikali 0,4 m dibagi 0,2 m. M-nya bisa kita coret, berarti nilai V2-nya yaitu 25 dikali 2 yaitu 50 ml. Jadi untuk bereaksi sempurna volume yang dibutuhkan dari H2SO4 ini yaitu 50 ml. Nah, selanjutnya di soal yang nomor 6 ini kita disuruh menentukan titik beku dari larutan. Dengan diketahui massa dari Na2SO4-nya 28,4 gram, kemudian P airnya yaitu 150 gram dan
koefisien dari titik bekunya yaitu 1,86 Celsius kilogram per mol. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan penurunan titik beku. Nah, rumusnya yaitu delta TF atau titik beku frozen sama dengan KF dikalikan gram per mr dikalikan 1000 per T. Oke, berarti delta TF sama dengan KF-nya kita punya 1,86 Celsius kilogram per mol dikalikan berarti ini dikalikan 28,4 gram dari Na2SO4 nya dibagikan dengan mRNA2SO4 yaitu 142. Kemudian kita kalikan dengan 1000 dibagi P-nya yaitu 250. P dari airnya ya. Berarti kita punya delta TF sama dengan, tinggal kalian hitung aja nilai akhirnya yaitu 1,48 derajat Celcius. Nah, di sini kan masih dalam bentuk delta TF, sedangkan yang kita cari adalah TF-nya aja. Nah, seperti biasa delta TF kan sama dengan T akhir dikurangi dengan T awal. Kemudian di sini ada 1,48 Celsius sama dengan T akhir yang kita cari dikurangi T awal. Nah, suhu awal dari pembekuan air kan kira-kira 0 tuh. Berarti T akhirnya sama dengan kira-kira minus 1,48 Celsius. Oke, dan di soal nomor terakhir ini kita akan menghitung nilai tekanan dari CO2. Jadi di soal kita tahu bahwa dari 8,8 gram CO2 yang dimasukkan ke dalam tabung itu dengan volume 1,23, di sini masih dalam cm3, itu temperaturnya 27, maka berapa nilai tekanannya? Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita harus tahu dulu nih apa aja rumus yang akan kita gunakan. Nah, pada soal ini kan kita lebih tepat menggunakan rumus PV sama dengan nRT. Nah, berarti kan di sini kita harus cari N-nya dulu. Kita harus cari N dari CO2. N dari CO2 rumusnya apa? Massa dibagi MR. Berarti tinggal kita masukin aja P dikali V-nya. V-nya kita ubah dulu dalam bentuk liter. Berarti jadi 1,23 dikali 10 pangkat minus 3 liter sama dengan N-nya yaitu massa dibagi MR. Massanya 8,8 dibagi MR-nya yaitu MR dari CO2 berarti 44. Ini 8,8 dibagi 44 dikali R-nya yaitu 0,082 dikalikan T-nya 300. Oke, nanti jangan lupa dimasukin satuannya. Yang ini gram, yang ini gram per mol, yang ini liter atm per mol Kelvin.
Penulisan satuan ini sangat penting supaya kalian bisa menentukan hasil akhirnya. Itu satuannya berupa apa. Oke, berarti P dapat dirumuskan dengan 8,8 dibagi 44 itu 0,2 mol. Berarti dia 0,2 mol dikali 0,082 liter ATM per mol Kelvin dikali 300 Kelvin dibagi dengan 1,23 dikali 10 pangkat min 3 liter. Oke, berarti nilai P-nya yaitu 4 dikali 10 pangkat 3 ATM. Nah, sekian asistensi dari saya. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, kalian bisa menghubungi lewat media chat group. Semoga UTS kalian diberi kelancaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.